Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farista Damayanti, NPM 220404020033 dari Fakultas Ekonomika dan Bisnis Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview kembali materi pendidikan kewarganegaraan yang telah diberikan pada pertemuan kedua dengan judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan, lalu pada pertemuan keempat dengan judul Identitas Nasional, dan pada pertemuan kelima dengan judul Integrasi Nasional yang telah diberikan oleh dosen pengampu kami, Bapak Ludovicus Baumann Suwadu, MPD. Untuk yang pertama, saya akan mereview materi pada pertemuan kedua dengan judul Hakikat Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan atau PKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib dalam kurikulum di semua jenjang pendidikan, mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan kewarganegaraan atau civic education sendiri adalah mata pelajaran dasar yang dirancang untuk mempersiapkan para warga negara untuk mendorong peran aktif mereka di masyarakat. Pendidikan kewarganegaraan ini sifatnya wajib diikuti oleh setiap orang dengan tujuan membentuk seseorang warga negara yang cerdas, demokratis, mampu berpikir kritis, memiliki akhlak mulia, serta secara konsisten mampu mengembangkan cita-cita demokratis yang membangun karakter bangsa, sehingga mewujudkan suatu proses pendidikan yang terarah pada pengembangan kemampuan individu. Fungsi dan tujuan pendidikan kewarganegaraan. Berikut adalah beberapa fungsi dari pendidikan kewarganegaraan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mengajarkan seseorang untuk berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan. Yang kedua, berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab serta bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat. Yang ketiga, berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan karakter dan nilai Pancasila. Berikut ini merupakan tujuan dari pendidikan kewarganegaraan ialah sebagai berikut. Yang pertama, mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia-manusia Indonesia yang seutuhnya, seperti memiliki iman, bertakwa kepada Tuhan, dan berbudi pekerti luhur. Lalu yang kedua, membina moral yang diharapkan wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti contohnya kemanusiaan yang adil, persatuan dalam masyarakat, musyawarah untuk mufakat. Jadi, inti materi dari pertemuan 2 adalah pendidikan kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang secara umum bertujuan untuk mengembangkan potensi individu warga negara Indonesia sehingga memiliki wawasan, sikap, dan keterampilan kewarganegaraan yang memadai dan memungkinkan untuk berpartisipasi secara cerdas dan bertanggung jawab dalam berbagai kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selanjutnya, saya akan mereview materi pada pertemuan keempat dengan judul Identitas Nasional. Setiap negara pastinya memiliki identitas nasional yang berbeda-beda. Hal ini sama dengan manusia yang memiliki identitas berbeda-beda di setiap individunya. Identitas ini disebut sebagai filsafat atau jati diri yang melekat pada sesuatu. Identitas nasional adalah istilah yang terdiri dari dua kata, yaitu identitas dan nasional. Secara harafiah, identitas adalah ciri-ciri, jati diri, atau tanda yang melekat pada seseorang atau sesuatu yang berguna untuk membedakannya dengan sesuatu yang lain. Sedangkan kata nasional adalah identitas yang melekat pada kelompok-kelompok yang terikat karena kesamaan, baik kesamaan budaya, agama, fisik, keinginan atau cita-cita. Jadi, identitas nasional adalah kepribadian nasional atau jati diri nasional yang dimiliki,
suatu bangsa yang membedakan bangsa satu dengan bangsa yang lainnya. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang mempengaruhi identitas nasional. Yang pertama adalah faktor objektif. Faktor ini meliputi faktor geografis dan demografis. Yang kedua adalah faktor subjektif. Faktor ini meliputi faktor sosial, politik, kebudayaan, dan juga sejarah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Yang ketiga adalah faktor primer. Faktor ini meliputi etnis, teritorial, bahasa, dan juga agama. Yang keempat, ada faktor pendorong. Faktor ini meliputi teknologi dan juga komunikasi. Dan yang terakhir, yang kelima adalah faktor penarik. Faktor ini meliputi bahasa, birokrasi yang tumbuh, dan sistem pendidikan yang ada. Dan yang terakhir, yang keenam ada faktor reaktif. Faktor ini meliputi dominasi, pencarian identitas, dan juga penindasan. Selanjutnya ada jenis-jenis identitas nasional. Yang pertama, identitas fundamental. Yang kedua, identitas instrumental. Dan yang ketiga, identitas alamiah. Selanjutnya, ada juga fungsi identitas nasional. Yang pertama adalah alat untuk mempersatukan bangsa. Yang kedua, sebagai landasan negara. Dan yang ketiga, sebagai karakteristik bangsa dan pembeda dari bangsa lain. Selanjutnya, ada karakteristik dari identitas nasional. Yang pertama, memiliki keinginan untuk merdeka. Yang kedua, persatuan dan kesatuan Indonesia. Unsur-unsur identitas nasional sendiri meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, bendera Indonesia. Yang kedua, bahasa Indonesia. Yang ketiga, lambang negara Indonesia. Yang keempat, semboyan bangsa Indonesia. Yang kelima, lagu kebangsaan Indonesia. Yang keenam, dasar filsafat negara. Yang ketujuh, konstitusi negara Indonesia. Yang kedelapan, bentuk negara Indonesia. Selanjutnya, saya akan mereview materi pada pertemuan kelima dengan judul Integrasi Nasional. Integrasi nasional adalah penyatuan atau asimilasi bangsa-bangsa sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oleh karena itu, integrasi nasional merupakan proses penyatuan wilayah yang membuat perbedaan. Integrasi nasional. Konsep integrasi nasional secara vertikal melibatkan hubungan orang-orang dengan pemerintah yang hubungannya saling terintegrasi secara vertikal. Konsep ini juga menyangkut bagaimana pemerintah pusat dan daerah dapat terintegrasi. Selanjutnya, syarat terciptanya integrasi nasional. Yang pertama, adanya kesadaran massa. Yang kedua, kesepakatan tentang aturan dan pedoman. Yang ketiga, adanya nilai dan norma yang berlaku. Jenis-jenis integrasi nasional. Yang pertama, integrasi asimilasi. Bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih dengan menghilangkan ciri-ciri budaya asli. Yang kedua, integrasi akulturasi. Bentuk integrasi yang merupakan perpaduan dua budaya atau lebih tanpa menghilangkan ciri-ciri budaya asli di dalamnya. Yang ketiga, integrasi normatif. Integrasi yang didasarkan pada norma-norma masyarakat. Selanjutnya ada faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, perasaan persatuan dan perjuangan. Yang kedua, cinta tanah air. Yang ketiga, budaya gotong royong. Yang keempat, memprediksi ancaman dari pihak asing. Selanjutnya, penghambat integrasi nasional. Masyarakat Indonesia yang beragam, yang terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, agama, dan yang kedua, wilayah Indonesia yang sangat luas. Yang ketiga, pemahaman etnosentrisme yang masih sangat tinggi. Dan yang keempat, pembangunan yang tidak merata. Demikianlah review materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah-salah kata dalam saya menyampaikan materi, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih.